Kamanda selalu berdoa agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan memulai impak kita. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu yuk. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Nah, lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Nah adik-adik, lagu kedua kita adalah kita kerja sama-sama. Yuk nyanyi bareng-bareng. Nah, lagu ketiga kita akan menyanyikan Baca Kitab Suci. Yuk adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah adik-adik, kita mau memasuki ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita siapkan dulu Alkitabnya dan kidung cerianya. Kalau udah, kita tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mars Pangkat PA. Yuk kita nyanyi bersama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang ini.
Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pembuka yaitu dari KC 126, Allah Bapa Tuhan. Yuk kita nyanyi. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita membaca nas pembimbing, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Kak Macan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga kami selesai. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan nats pembimbing kita yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman, kita nyanyikan dulu dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita atau firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami masih diberikan nafas kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan pakai kami, tubuh kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan, kau semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk yang manis dan dengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-9 ayat 1-3 yang berbunyi, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini, bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Amin. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita mau belajar suatu hal dari Tuhan Yesus. Tetapi sebelum itu, Kak Selin mau ajak adik-adik
untuk melihat video singkat tentang cerita firman Tuhan. Melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Akulah itu. Kata orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Adik-adik, dari video yang sudah tadi kita lihat bersama-sama, kita melihat kebaikan Tuhan Yesus ya adik-adik. Dia mau menolong orang yang sakit apa tadi adik? Iya, dia mau menolong dan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, kita bisa melihat di sini adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang sangat baik hati, sangat murah hati, mengasihi sesamanya adik-adik. Nah, dari situ kita bisa tahu Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kita adik-adik. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Tuhan yang mau selalu bersama dengan kita dalam segala keadaan kita, mau saat kita senang maupun kita susah. Oleh karena itu kita mau diajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Ia berikan dalam kehidupan kita, atas pertolongan yang sudah Ia berikan ke dalam kehidupan kita adik-adik. Kita mau diajak untuk selalu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, karena apa yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan, maka kita harus terus selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengucap syukur, berterima kasih kepadanya. Dengan cara apa tadi? Dengan berdoa, rajin infak, rajin membaca Alkitab. Lalu kita juga harus menjadi orang yang rendah hati atau tidak sombong dengan apa yang kita miliki adik-adik. Oleh karena itu, dari firman Tuhan hari ini, Kak Selin juga adik-adik di rumah diajarkan untuk selalu bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan dan apapun yang Ia berikan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik juga diajarkan untuk mau berterima kasih kepada semua orang, pada sesama yang mau menolong adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Alat dan bahannya yaitu ada gunting, ada karton buffalo, ada lem, dan yang terakhir ada spidol. Langkah yang pertama, kita ambil satu kertas karton, kemudian kita gambar membentuk pola setengah lingkaran atau seperti yang pada gambar ya adik-adik. Kemudian gambar yang sudah kita buat kita gunting adik-adik, dan
jangan lupa untuk menggunting, adik-adik bisa minta tolong mamah dan papa atau kakak yang ada di rumah ya. Langkah ketiga, kita ambil satu karton buffalo. Kemudian kita gambar membentuk pola segitiga. Kemudian kita gambar lagi berbentuk persegi atau tangga bertingkat. Setelah kita gambar, jangan lupa digunting ya adik-adik. Setelah itu, kita tulis "Aku menang karena Tuhan" pada kertas buffalo yang sudah kita gunting ya adik-adik. Setelah itu, kita tempel semuanya adik-adik, membentuk seperti piala. Jadi deh pialanya. Nah, adik-adik sekarang coba di rumah ya. Kemudian adik-adik foto dan kirimkan ke kakak layan yang ada di lingkungan masing-masing. Terima kasih adik-adik, selamat mencoba. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20 Bapa di Sorga Mengasihiku. Kita mau doa untuk semua orang yang membutuhkan doa kita, dan untuk adik-adik atau mama papa yang membutuhkan doa kita. Dan teman-teman adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini boleh menjadi pelajaran buat kami yang masih kecil, agar kami boleh memahami betapa besarnya kasih Tuhan buat kami semua ya Tuhan. Walaupun kami masih ibadah secara online, kami masih mendengarkan firman Tuhan secara online, kami tidak bertemu dengan kakak-kakak lain, tapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar untuk apapun yang terjadi bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan, khususnya untuk virus corona yang belum bebas dari bangsa kami atau bangsa yang lain ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya nanti suatu saat Tuhan akan mengumpulkan kami kembali di IMPA tatap muka dengan kakak-kakak lain, dan kami punya sukacita, kami boleh menantikan kedatangan hari itu di mana kami boleh bersama-sama bergereja ya Bapa, di gereja Petra kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan gereja kami serahkan Bapak Pendeta kami serahkan majelis ya Tuhan, PHMJ ya Tuhan, dan orang-orang yang bekerja di gereja ya Tuhan. Beri mereka hikmat daripadamu, beri mereka bijak daripadamu, agar mereka boleh melakukan tanggung jawab bukan untuk pribadi mereka, tapi untuk kemuliaan namamu ya Bapa. Bapak yang baik, terima kasih banyak juga. Kami boleh berdoa buat Bapak Presiden kami Pak Jokowi. Berikan Bapak Jokowi hikmat, kesehatan yang daripadamu, sehingga dia boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan taat kepadamu ya Bapak. Bapak, kami juga mau menyerahkan kedua orang tua adik-adik kami di rumah, mama papa atau oma opa,
kakak dan adik ya Tuhan yang ada di rumah kami. Berikan mereka perlindungan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan untuk mama dan papa yang mencari berkat-Mu dalam pekerjaannya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan dan limpahkan berkat-Mu kepada mereka. Dan berkati juga adik-adik kami yang masih kecil ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi besar dan bertumbuh di dalam iman, kepercayaan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena firman hari ini ya Tuhan boleh menjadi apa yang Engkau mau ya Tuhan bagi diri adik-adik kami yang masih kecil ini. Berkati juga pelayanan kami sebagai pelayanan anak ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh menjadi perencanaan kami, baik yang sudah berjalan ataupun yang belum berjalan ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang boleh terjadi, bukan kehendak kami ya Bapa. Bapa, kami serahkan juga buat orang-orang yang membutuhkan Engkau, orang-orang yang terkena musibah, penyakit ya Tuhan, bahkan keluarga-keluarga yang terkena corona ya Tuhan. Mereka harus berpisah dengan orang tua, anak mereka, oma opa mereka ya Tuhan, atau saudara mereka. Berikan mereka kekuatan, biarlah virus ini boleh berlalu dari mereka dan mereka punya pengharapan untuk hidup bersama ya Tuhan dengan keluarga mereka hanya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa kepada Tuhan agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, Kak Amanda selalu berterima kasih kepada adik-adik yang selalu mengikuti IMPAS setiap minggunya. Dan jangan lupa ya melakukan aktivitas yang kakak-kakak lain berikan. Lalu, Kak Amanda juga ingin mengingatkan agar adik-adik selalu menjaga kesehatan dan kebersihan di rumah ya. Jangan lupa rajin belajar. Sekian info dari Kak Amanda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik kita udah mau selesai nih ibadahnya. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu dari film Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Nah adik-adik, tadi kita sudah doa pembukaan, doa syafaat. Sekarang tiba waktunya kita untuk berpisah di ibadah online ini. Tapi sebelum kita berpisah, Kak Sarah mau ajak lagi adik-adik untuk tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa untuk kita berpisah di ibadah online ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal kami beribadah, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukan itu saja, kami juga memohon bimbingan-Mu untuk kehidupan kami sehari-hari anak-Mu yang kecil ini, agar firman-Mu tidak pergi begitu saja, tetapi boleh tertanam dalam pikiran kami, dalam hati kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan sisa waktu kami bersama dengan kedua orang tua kami, bersama dengan keluarga kami ya Tuhan, dan aktivitas kami akan kami lanjutkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang punya nafas kehidupan kami ya Tuhan. Pertemukan lagi kembali kami di ibadah online atau di ibadah tatap muka yang sudah Kau sediakan menurut waktu-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan berpisah di dalam nama-Mu, kami tetap dipersatukan. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.